Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai maqasid syariah. Hal yang tidak bisa dilepaskan, hal yang tidak bisa ditinggalkan dari hukum Islam. Nah, maqasid syariah itu terdiri dari dua kalimat tersusun atas tarkib idhofah, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid itu artinya tujuan, ya, maksud. Maqasid secara simpel kita artikan maksud, ya, maksud. Sedangkan syariah artinya adalah membuat syariah, membuat undang-undang atau jalan, menunjukkan jalan atau peraturan. Nah, sedangkan maqasid syariah secara simpel para ulama memberikan definisi sebagai tujuan disyariatkannya sebuah hukum atau maksud tujuan disyariatkannya sebuah hukum. Jadi hukum Islam yang sudah jadi atau produk-produk dari fikih, ada wajib, halal, haram dan lain sebagainya, atau dalam fikih jinayah atau hukum pidana ada di hukum kisos, ada di hukum tangan, potong tangan dan lain sebagainya. Itu semata-mata tidak karena aturan, tidak semata-mata karena hukum Islam mengatakan seperti ini, tapi lebih dalam terdapat maksud dan tujuan kenapa, ya, kenapa itu dihukum kisos, kenapa itu dihukum potong tangan dan lain sebagainya. Itu ada maksudnya. Nah, disinilah posisi pembahasan daripada maqasidus syariah. Nah, ulama ahli usul fikih, yakni Imam Thohir bin Syur, dalam kitabnya Al-Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, beliau membagi maqasid syariah menjadi dua bagian, atau memahami maqasid syariah itu dari dua hal. Yang pertama, maqasid syariah al-amah. Yang kedua, maqasid syariah al-khosos. Atau yang pertama, maqasid syariah al-amah itu maqasid syariah yang umum, ya, yang umum. Artinya maqasid syariah yang mana kita melihat tujuan daripada disyariatkannya sebuah hukum itu secara umum. Seluruh aspek syariah, seluruh aspek hukum Islam ada di dalamnya. Sedangkan maqasid syariah al-khosos itu maqasid syariah yang melihat tujuan daripada disyariatkannya sebuah hukum secara khusus. Secara khusus artinya hanya mengenai hukum pidana Islam misalnya, atau hukum ekonomi Islam misalnya, atau hukum keluarga dan lain sebagainya. Itu pembagian mengenai maqasid syariah menurut Thohir bin Syur dalam kitabnya Al-Maqasidus Syariah Al-Islam. Nah, selanjutnya ulama usul fikih yang pertama kali yang menekankan betapa pentingnya memahami maqasid syariah dalam penetapan sebuah hukum yaitu Imam Al-Juwaini. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh mayoritas ulama usul fikih zaman kontemporer yang menganggap bahwa Imam Al-Juwaini inilah yang pertama kali menekankan pentingnya belajar memahami mengenai maqasid syariah dalam penetapan sebuah hukum. Kemudian kerangka berpikir Imam Al-Juwaini ini selanjutnya dikembangkan oleh muridnya, yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Dalam karangannya kitab Syifa'ul Ghalil dan Al-Mustasfa fi Ilmil Usul, beliau merinci maslahat ini sebagai inti daripada maqasid syariah. Nah, jadi inti daripada tujuan disyariatkannya sebuah hukum itu adalah maslahat. Mau dihukumi wajib, makruh dan lain sebagainya, tolak ukurnya adalah maslahat. Nah, yang dimaksud dengan maslahat di sini menurut Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ada 5 aspek, yakni memelihara agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Jadi aspek maslahat yang ada dalam maqasid syariah yang jumlahnya ada 5 tadi itu merupakan tolak ukur daripada pensyariatan sebuah hukum. Kalau dalam pembunuhan misalnya, kalau di dalam hukum Islam mayoritas ulama membagi pembunuhan itu ada 3. Ada al-qatl al-amad, al-qatl sibul amad, ada al-qatl al-khata'. Atau pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja atau menyerupai sengaja, dan yang terakhir pembunuhan karena kealpaan atau kesalahan. Nah, pembunuhan secara umum menurut hukum Islam adalah dihukum bunuh atau dihukum qisas, dihukum sepadan. Dia membunuh, menghilangkan nyawa, maka dia harus dihilangkan pula nyawanya. Nah, di dalam penentuan hukum antara pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan ini juga mempunyai tingkatan hukuman yang berbeda pula sesuai dengan apa yang dilakukan. Hal ini mencerminkan bahwa penetapan hukum Islam itu pasti melihat dari aspek kemaslahatan, melihat dari aspek jauh ke depan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih damai. Kalau masyarakat itu sudah damai, maka orang bebas beragama, bebas mengekspresikan agama itu dengan leluasa. Nah, ketika seseorang membunuh dan kemudian dihukum bunuh, maka itu mengandung hikmah akan terjaminnya jiwa-jiwa manusia di dalam suatu masyarakat. Kok bisa? Karena ketika ada seorang ingin membunuh misalnya, ada seorang ingin membunuh, dia tahu sadar kalau nanti akibatnya, nanti hukumannya dia akan dibunuh pula. Dengan dia sadar begitu, maka paling tidak dia bisa mencegah perbuatannya untuk tidak melakukan. Beda dengan misalnya hukuman bunuh itu 1 tahun penjara, atau 2 tahun, atau 3 tahun, atau 5 tahun, mungkin 5 tahun penjara. Mungkin orang lebih akan matang niatnya untuk membunuh daripada hukuman mati. Pasti ada bedanya. Oleh karena itu, di dalam hikmah membunuh atau hukuman bunuh di dalam hukum Islam itu juga ada aspek maslahatnya, aspek memelihara jiwa. Kemudian maqasid syariah menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam, beliau adalah ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i. Beliau mengkolaborasi aspek maslahat dalam konsep darul mafasid wa jalbul manafi', menolak atau menghindari keburukan atau kerusakan dan mengambil atau menarik kemanfaatan. Nah, itu tolak ukur daripada aspek maslahat maqasid syariah. Jadi sebuah aturan, sebuah undang-undang, pertimbangan sebuah hukum sehingga menjadi produk atau pasal-pasal, itu pertimbangannya adalah aspek maslahat. Mana yang lebih baik kita ambil, mana yang buruk kita singkirkan. Bukan dari aspek kepentingan apapun, kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan kelompok. Pertimbangannya bukan soal itu. Aspek maslahatnya bukan seperti itu. Aspek maslahatnya adalah maslahat kepentingan umum. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk maka kita singkirkan. Maka hukum yang paling baik, hukum yang paling ideal adalah hukum yang sesuai dengan konteks masyarakat pada saat itu. Bisa jadi hukum itu berubah, karena fikih pun juga itu sifatnya dinamis, sifatnya berkembang sesuai zaman. Nggak bisa fikih itu kaku, nggak bisa fikih itu hukumnya qat'i, nggak bisa. Fikih itu selalu mengikuti zaman. Nah, hal yang bisa merubah hukum alatnya adalah usul fikih, qawaid fikih.
Sedangkan fikih itu adalah produk jadi. Fikih hanya mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini wajib, ini makruh, ini haram dan lain sebagainya. Tapi untuk sampai kepada pertimbangan atau penetapan wajib, makruh dan lain sebagainya, alatnya adalah qawaid fikih dan usul fikih. Nah, adapun ulama usul fikih yang membahas mengenai maqasid syariah secara luas, secara rinci, secara dalam adalah Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. Beliau mengemukakan bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan sebuah hukum, yaitu untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Itu konsep maqasid syariah daripada Imam Abu Ishaq. Nah, jadi menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi, aspek maslahat yang menjadi tolak ukur disyariatkannya sebuah hukum itu tidak hanya memberikan kebaikan atau kemaslahatan bagi umat manusia hanya di dunia, tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Setiap penetapan hukum apapun itu harus mencerminkan bisa membawa umat manusia untuk sampai kepada kemuliaan di akhirat juga. Mungkin melalui larangan untuk berbuat zina, melalui larangan untuk meminum minuman keras dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya ada aspek maslahat dari segi dunia maupun akhirat. Itu menurut Imam Syatibi.